Selamat datang di Nggak Bocor. Ini ruang politik dan keterbukaan, ruang pendidikan nggak ada keterbukaan. Di mana ada keterbukaan? Mau doang ya, semuanya aja. Ya. Karena waktu itu saya dianggap sebagai orang gila, men. Waktu SMA tuh gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, lain Utama Pancasila itu ideologi. Ya guys, jadi gini guys. Gimana guys? Kita settingannya baru. Tempat baru. Settingannya baru. Ada negara beli kan? Hah? Negara beli. Lagas? Lain. Bang Barakan. Ada di sana Perdana Menteri putra Pak Eli. Boleh kan? Panggil cok. Kalau dipanggil kayak mau mikir mana tangsa. Kan itu boleh dipil. Bisa. Ketrok nih sekali ini. Ingat Sofi? Udah mau pengen rokok banget. Sok boleh. Jadi Miskin di belakang. jadi ngorong yang corona teh lebih bahaya ngorongnya. Bahaya orang. Siapa nama teh? Akbar. 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 Jangan dibagus-bagusin. Akbar Yazid Esalam. Kesan-kesan jadi Perdana Menteri itu Pembarakan. Wah, berat nih. Berat. Pembarakan punya sejarah yang gelap. Cuma ada banjir. Kamu kan jauh-jauh dulu lah. Cara kali. Belum pada tahu. Kamu harus tahu ya. Kamu harus tahu, perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, saya Akbar, pernah masuk Indojone. Sombong. Like-nya melebihi postingan Jokowi. Karena apa itu? Masukin Indojone? Karena demo apa? Demo miras. Biarin lah. Udah nggak pernah habis media Gara-gara ganteng. Ya. Akbar. Ini boleh ini. Boleh. Lemon. Anaknya Abah ya, Akbar. Akbar itu artinya anak setan. Kalau Akbar besar. Mana pertanyaan yang tadi disiapkan di belakang? Oh, kita nggak pernah nyiapin pertanyaan. Belum pernah bohong. Timeline ya sama timeline. Oke. Abah, biasanya orang-orang yang masuk sini tuh nyeritain riwayat pendidikannya. Coba kasih tahu biar paham. TK di Pimaj. Berapa tahun? Setahun. Siapa gurunya? Melupakan jasa guru. Kan guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanda jasa. Guru TK apalagi Guru yang paling pertama bisa masuk SD gara-gara guru TK. Ikro beres. waktu Saya udah Al-Quran. pas TK Al-Quran. Sugan dari Ikro tilu. Sekarang SD SD 8. SD 8 dari mana? Di Cicalengka. Itu SD 8. SD negeri Kan ini 8. disiarinnya seluruh Global. dunia. Global. I'm sorry. My junior school, junior high school, junior high school in the 8 SDN 8 Cicalengka. Junior high school is SMP. Junior high school is 1 SMP Cicalengka. Guru favorit pas SMP ada? Enggak nih. Kenapa? Berandal sih. Seberandal apa sih waktu SMP? Biasa aja. Berandal tadi ngomongnya. Cuman nggak suka belajar. Belajar. Punya teman SMP yang paling dikenal sampai sekarang? Banyak tuh di belakang teman-teman SMP saya. Ini teman SMP. Ini juga kan teman SMP. Saya musuh kamu. Musuh waktu SMP musuh. Ke saya doang, nggak musuh. Iya, ini doang nih. Gak polon tuh, ini mau polon tuh. Berberantem susah. Maaf ya. Gak apa-apa. Ini menyatukan bocor. Nah, SMA di mana, Abay?
SMA di negeri, SMA 1 Cicalengka. Negeri mana? Oh SMA negeri 1 Cicalengka. Ceko. Terkenalnya Ceko. Terus beres Beres. penting di Universitas Pasaran, Universitas Sunda. Sunda. Ambil jurusan apa tuh, Bay? Hubungan internasional. Jadi relationship International relationship. Bajunya nggak dipakai. Ada baju. Sabai SD, SMP, SMA, SMA, kuliah, SMP. SMP nya ada SD mata pananaunnya. Iya. SMP dapat apa aja di SMP? Dapat pengalaman. Nawan gitu. Tapi kita bahasnya soal pendidikan SMP. Itu sih kurang mah SMP. Menang naon we. Ya kan mungkin aya nu dikenal siapa sih. Tapi ulah masuk ke pendidikan lah ieu. Nah, iya kalau bahas pendidikan secara formal. Nah, karena Sok, ada nggak yang ingat dari SD sampai SMA pelajaran? Ingat Nah, tambahan. bener. Tambahan. di bahasa Inggris Ayu Dewi Siti Siti Ayu Dewi. Itu grammar. Ya grammar. Verb 1, verb 2, tahu verb 3. tahu gitu nggak sih? What do you think? What do you think about that? Kalau iya motor kadang Susah ini tengah kota. jadi dapat apa aja sih? Pas SMP Dapat teman, dapat guru. apaan dapat guru? Waktu SMP hampir. Bentar dulu, dapat guru. Bawa gua aja. Guru, sosok guru. Kirain Hampir setiap semester beli sepatu baru. Kantong Dan kantong baru. seragam baru. Dan kotak pensil. tapi dasinya pakai tip Eknet yang digarisnya. Enggak. Boleh ke koperasi kan? Ini ada di koperasi ya. Benar misalnya. Naon bola sisu. SMA. Kok masih jujur? SMP itu jajanan yang paling enak cimol. Cuma yang Basreng. enggak Kita ngebahas jajanan pendidikan. Enggak bukan masa-masa SMA SMP Semasa SMP dapat teman, dapat guru. Tadi hampir tiap kenaikan kelas baju baru, nasi baru, pakaian punya atribut baru. Itu sih yang berkesan. Tapi nasi buat kudu arahnya Hah? gitu. nah Itu budaya jadi tiap naik kelas gitu. enggak sih kayak naluri aja. Asik kita menghadapi kayaknya sesuatu. kayaknya asik baik coba. Asik pun kan Non penghargaan kan karena kan bukan enggak semua orang tua bisa beli itu, ada juga anaknya yang nuntut. tapi kan lebih ke penghargaan. Wah si ieu hade euy naik kelas, muntah naik kelas mah anggar baju naik take. Tuh. Kalau naginya ahang. ya cuma kolot lah. Nah, ini buat kudu kenapa harus diseragamin? Nggak bebas kayak di luar negeri. Di mana? Luar negeri. Untuk aku pakai baju kotak-kotak Ya kan, tapi nggak seragam kayak di Indonesia, putih biru. Nggak tahu sih kenapa ya harus pakai seragam gitu kan. Menurut terlebih pandangan Abah ini. dibalik harus pakai seragam juga yang paling yang paling menurut saya nih sampai sekarang nggak logis, kaos kaki itu harus putih, Sepatu harus harus hitam. hitam. Nah terpakai sendal jepit. Nah itu kan Rambut gak boleh gondrong. rambut gak boleh gondrong. Karena padahal kan rambut, sepatu, kaki nggak ngeganggu aktivitas belajar mengajar. Itu nih Jadi cekurang nggak ganggu sih rambutnya. rambut nggak ganggu sih. Bisa dikirim dibuka. Terus bisa SMP saya ngerti juga ke kos kemana kan. Bisa lomba kutuan. Nah, Pribadi ganti tuh kaos kaki dan sepatu tidak mengganggu aktivitas belajar. itu tidak mengganggu. Seragam pun seharusnya tidak mengganggu. Ya kenapa harus diselaraskan? Menurut pandangan Abah bagaimana? Mungkin karena memang itu sudah nggak tahu ya, paham juga ada tradisi yang memang
tradisi itu tidak didasari dengan asas logika yang memang logis gitu kan. Sampai pakai seragam itu kan penyeragaman. Sementara tiap-tiap individu jelas memiliki fashion yang berbeda. Misalkan orang kayak yang bajuna hidup. Nah kan salah satu contohnya apa ketika SMP orang nggak ngalamin kamu pakai sepatu apa mereknya kan, Gero, Pers dan lain-lain Dallas. Nah itu kan kayak gitu memiliki keinginan untuk berpenampilan yang berbeda. Tapi sih nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu ketika ada sesuatu yang beda itu justru dipaksa disebutkan, dipaksa. Tapi orang kieu sih ya, nah buat kudu diseragamkeun. Itu pahili siswana. Justru bakal pahili. Itu jeung sama lain. Lain. Nah itu ketika ada itu juga jadi masalah menurut saya, kompetisi antar satu sekolah dengan satu sekolah lain menghasilkan mana sekolah yang unggul, mana sekolah yang terbelakang. Sengit bisa. Itu kan jadi orang tua itu kan bersaing untuk membawa anaknya ke sekolah yang lebih unggul. Tapi orang nekan dia sih ada tekanan. Nah itu menekan siswa supaya kamu harus masuk SMP Negeri 1 Cicalengka, SMP 1 Cicalengka. Karena apa? Karena akreditasi. Lanjut bos, apa? Konon katanya. Bukan lagu Kunto. Pernah baca tuh, kenapa diseragamin? Iya. Kenapa tuh? Karena harus sama rata. Karena kalau nggak diseragamin katanya kelihatan kasihan sama orang yang nggak punya. Oke. Ini kok kalau saya justru mempertanyakan apakah harus sama rata atau harus adil gitu kan? Adil. Nah kalau sama rata itu kan kayak gini, ada postur tubuh yang berbeda-beda, pendek, tinggi, dan sedang, hitam, putih, atau berwarna. Orang yang pendek, misalnya ini benteng, ayah gening di IG sok ayah. Itu kan meme kayak gitu, kayak tembok. Terus orang yang pendek diberi porsi tinggi yang seperti apa, ini seperti apa, sehingga semuanya sama rata untuk melihat apa yang ada di balik tembok itu. Men. Kalau misalnya harus dipukul sama rata, jangan-jangan kan kayak gini men. Pernah kejadian ketika anak itu ketika memang kasihan dan anak itu tidak punya, bagaimana kalau dia tidak mampu memberi sepatu? Dan bahkan atau sepatu itu pemberian dari orang lain. Mending pakai sendal. Kalau misalnya memang pengen sama rata dengan adil. Jelas-jelas biar di kelas tuh bersih, bisa dibuka. Gak bau cokol kayak baik. Tuh sok paling bau cokol. Nah, tapi banyak juga kan diseragamin gitu malah jadi ajang bisnis buat sekolah. Benar. Itu komersialisasi pendidikan yang bahaya. Katanya buat kesetaraan. Nah, tapi malah jadi ajang bisnis, gimana tuh menurut Abah? Kita berbicara ini dulu ya, pendidikan gitu kan. Apa itu pendidikan? Indonesia bener, pendidikan. Indonesia kan udah punya bapak pendidikan istilahnya, Ki Hajar Dewantara. Slogan naon? Kan sih Imangun. Asal bahas itu. Mau itu dulu baca praktek dikatakan. Kayak di dia. Ya lah. Imangun. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara kan pendidikan itu memanusiakan manusia. Kita harus bisa melihat manusia seutuhnya tanpa memandang apakah anak ini tuh pintar ataukah bodoh. Kan sekarang jadi ada kelas-kelas, kelas unggulan, kelas apa ini yang terbelakang dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu buat menjadi motivasi yang lain. Misalkan kalau jadi motivasi, bagaimana kalau justru menjadi sebuah keminderan? Jauh bodoh amat. Ada juga yang bodoh amat. Ada juga yang dijadiin motivasi. Karena apa? Karena sudah dijajali bahwa ada anak yang nakal, ada anak yang terus bayang nakal. Kan itu malas, kurang malas. Korban kalau menurut saya. Korban apa? Ya korban dari tadi itu pendidikan yang tidak mampu mengayomi. Bagaimana cara
peserta didik itu bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Kan sekarang tidak, orang pintar cenderung lebih ingin menyendiri, cenderung lebih ingin tanah begitu ya. Terus pengalamannya dari SD sampai SMA, orang pintar kenapa duduknya di depan? Nah itu men. Apakah caper sama guru? I don't know. Terus yang dipandang sama guru, yang dipandang sama guru itu juga yang barisan depan, barisan belakang selalu jelek. Atau hal yang paling sepele, ketika seragam itu kan harus wajib dimasukkan. Ketika dikeluarkan itu dipandang sebagai anak yang nakal dan tidak disiplin. Nah itu logika dari mana seperti itu? Tadi sih padahal ngarasal sih ya tadi. Ngarasal ya teman. Nah kan ngasal, sistem pendidikan kita hari ini tuh ngasal. Siapa sih menteri pendidikan? Astaga, itu Muhajir bukan Nadiem sekarang. Nadiem. Gojek. Nadiem Amijah. Memang dari dulu pendidikan kita itu ngasal. Dan memang hadirnya pendidikan yang lebih berbahaya itu tadi, pendidikan dijadikan sebagai lahan bisnis, baik bagi para guru ataupun dan lain-lain. Tapi untung sih Bang, ketika orang ke sekolahnya, orang sebagai siswa datang mau risalah kan dagang itu beda deh. itu buat para siswa. Itu kreativitas mahasiswa gitu, akhirnya punya jiwa wirausaha. Tapi kan kalau guru ini, apalagi kalau pejabat pendidikan yang menggunakan pendidikan sebagai lahan usaha, siapa yang jadi korban? Siswa. Siswa jelas. Salah satunya apa? Contohnya SPP men. LKS dulu. Kita kan harus tetap wajib beli. Padahal tadi usia. Sementara pengakuan dari guru apa coba? Ketika guru malas belajar, tinggal buka LKS. Itu pengakuan dari guru. Beberapa guru, nggak semua. Pengakuan. Tapi LKS menurut orangnya LKS penting sih baik. Ketika emang anjir berat pisan sih ya materi jang pembelajaran jang kabarudak sekolah. Anjir berat pisan nih ngajian materinya. Aya LKS, pakai LKS. Orang sebagai calon guru gitu ya. Sebagai calon guru. Baiknya coba kalau sistem pendidikan yang baik itu seharusnya guru itu tidak hanya satu di kelas kalau menurut saya. Dan juga pembelajaran itu tidak wajib harus selalu di kelas. Emang benar sih. Karena kelas itu menjadi satu batasan antara siswa yang lain dan siswa yang lainnya. Antara kelas A dan kelas B. Terus siswa juga dibatasi. Nah itu men, siswa itu bisa meleburnya dengan apa? Acara-acara futsal, porseni, itu kan seperti itu, bisa saling ada interaksi gitu dari satu sama lain. Lebih kagelut dan lain sebagainya. Jadi sistem pendidikan kita itu ini yang saya pertanyakan itu ini atas dasar apa? Ketika memang atas dasar kemanusiaan, coba di mana letak secara hukum bahwa memang sistem pendidikan kita hari ini tuh memang atas dasar kemanusiaan. Kuduna dibebaskan sih. Bebaskan. Jadi tapi kalau dibebasin malah jadi seenaknya buat siswa. Berarti kieu cukup orang mah menurut orang gitunya anu dibenarkan teh pola pikiran warga heula, masyarakat heula. Ketika pola pikir geus aman gitunya, geus berpikirna jernih gitunya. Ayeuna dibebaskeun ge. Nggak bakal narurut. Tapi pola pikir itu terbentuk dari mana men? Dari pendidikan. Dari pendidikan kan. Ya. Jadi karena budaya itu terbentuk dari proses pembelajaran. Jadi yang salah tuh dari jadi seharusnya kalau menurut saya nih, jangan pernah salahkan ada orang-orang yang misalnya ada begal, ada rampok, ada bangsat dan lain sebagainya. Ketika memang sistem pendidikannya pun tidak menunjang untuk mengayomi orang-orang yang seperti itu. Nah, benar pendidikan masyarakat. Selain pendidikan formal gitu nya SMP, SD, berarti solusinya ada pendidikan non formal nih. Jadi guru datang ke rumah ngajarkan satu keluarga eta. Guru datang ke rumah, guru sebagai teman biasa kan. Itu benar. Terus beres itu. Beres. Itu sih tapi nonton ya tuh hiji kosong hiji tuh konspirasi Kenapa jadi kepek? Jadi ini boleh
boleh. 2 batang lagi. Iya siarkan Iya. Cukup orang mah si pendidikan teh udah ada yang kontrol baik. Jelas. Udah ada yang ngutak-ngatik yang Jelas. ada dalangnya lah. Jelas. Jadi si eta dibawa ka mana, dibawa ka dieu geus dijuruskeun tapi tanpa kita sadari gitu. Itu. Malah parahnya malah kita nikmati. Dan apa ya? Ketika SMA kebanyakan siswa pada akhirnya menentukan atau ragu terhadap masa depannya gitu. Karena dijejali dengan apa? Nanti kamu kalau sekolah kayak gini kerja jadi apa? Nah, pendidikan kita itu mengajarkan seolah-olah sekolah itu hanya untuk bekerja. Jadi Sehingga diciptakanlah SMK nih tujuan ketika mempersiapkan orang-orang untuk siap di industri. Siap di ya. benar eta pabrik manusia menurutnya. Nah, Jadi nyiptakan karyawan. sekolah itu pabrik manusia. Tapi nggak salah juga baik ketika orang-orangnya mempunyai kemampuan di bidang itu lebih ditingkati, jadi ada fasilitasnya juga. Nah, itu yang nggak ada. Gimana sekolah yang fasilitasi potensi? Kayak misalnya gini, Wah, ini di belakangnya ada krunya, kameramen, editor dan lain sebagainya. Di SMA mereka ada nggak dikasih sebuah fasilitas untuk memenuhi potensi yang ada? jangan kan kayak gini. Eskul contoh yang kecil, yang di bidang olahraga, Ya, misalkan sepak bola, ada nggak? Ada, tapi cuma sedikit sekolah yang mempunyai lapangan sepak bola. iya. Jarang sih, jarang. Jadi kan, benar. Nah, jadi akibatnya sekarang pemain bola di Indonesia banyak didatangi dari luar negeri. woi, pengamat bola, betul, begitu jadinya. Gitu. Jadi ketika memang dari SMP SMA tidak dipersiapkan nih, tidak ada fasilitas untuk potensi kita, sehingga ketika meneruskan ke jenjang selanjutnya kuliah itu mengulang dari awal, bukan melanjutkan. Emang benar sih. Gitu. Misalnya ada salah satu teman saya misalnya, dia kuliah di IPA, bingung kuliah SMA dia membawa jurusan IPA, bingung dia ingin kuliah di mana. Akhirnya dia bawa jurusan sosial. Dan itu mengulang lagi dari awal kan. Sementara dia harus menggali lagi potensi dirinya gitu. Tapi gak apa-apa, Bay. Dan banyak kejadiannya ketika kuliah itu, ketika kita berangkat, karena kan kampus itu selalu cenderung lebih di Jurusan. bukan di jurusan, Daerah kota. di daerah urban, daerah kota. Oh iya. Kan? Kita berangkat ke kota, sementara pergaulan kota seperti apa men hari ini? Keras pisan. Keras pisan kan, boro-boro mendorong kan potensi gitu. Yang ada Nah itu jadi Jadi Gitu, baik. Mas. Tapi menurut orang mah berarti dijuruskan nanti bukan di ranah kuliah, kuduna SMA. ranah SMA, kalau bisa ranah SMP. dari SMP. Ulah euy, ieu pola pikirna can mamba. Nah itu jadi apa? Guru yang harus siap. Eta berat euy jadi guru teh euy. Sistem pendidikan yang harus siap. Karena sistem pendidikan kita belum siap, men. Karena kayaknya alasannya orang pernah nonton diskusi aja teknik pendidikan UPI. Kayak ada kan teknik Tekpen. Kenapa sih pembelajaran itu harus berbeda-beda banyak? Sementara kan kita nggak mau misalnya belajar matematika tapi kita harus terus belajar matematika. Jadi alasannya seperti ini, men. Karena katanya usia kita itu dari SMP ke SMA itu masih dalam usia labil. Belum bisa menentukan potensinya, belum bisa menentukan kemauan belajarnya. Jadi harus dijejali oleh semua pelajaran. Abuskeun. Tapi kan jatuhnya capek. Kan kapasitas otak beda-beda Kapasitas otak beda-beda. Sedikit. Nanti coba tonton film Kapten Fantastik tuh. Fantastic Four. Bukan. Jadi di film Kapten Fantastik, orang tua itu karena tidak percaya sama sekolah, akhirnya dia mendidik anaknya sendiri. Lebih bagus kayak gitu. Dia mendidik anaknya sendiri di tengah hutan, tapi hutan punya dia gitu ya. Jadi si anak-anak itu di balik dia membaca buku, dia juga belajar musik, membaca puisi, berburu, ngarit, ngebon dan lain sebagainya. Ketika dia hidup benar-benar di dalam kenyataan masyarakat, dia siap dengan semuanya. Jadi tukang ojek ada mau ngeluh urusan duit.
bisa ngarit eta men ciga si ieu bae kehidupan si Albert Einstein tah kan si eta ini Buku nama ini. kurang dianggap bodoh di sekolahna dikeluarkeun di Dikeluarin. sekolahna tah jos eta ngaracik jadi bapak sains dunia. iya Konspirasi. betul Itu konspirasi sih. bahkan waktu SMA saya punya pengalaman gini Udah jadi Albert. enggak lah saya kan waktu SMA itu masuk ke pendidikan non formal organisasi. Nah setelah pulang dari diklat organisasi itu saya balik ke sekolah karena memang pendidikan non formal itu bagusnya memang dia bisa menumbuhkan jiwa kesadaran gitu ya. Kesadaran kayak bagaimana di masyarakat seperti apa, mengenal potensi seperti apa. Ketika pulang ke sekolah saya merasa menjadi apa ya, asing dengan siswa-siswa yang lain, dengan guru-guru gitu, naon sih. Jadi Tah, mungkin aya- yang merasa jadi paling unggul. Nah itu men, ada perasaan paling unggul karena bukan perasaan paling unggulnya. Akhirnya saya bisa mengkritisi apa nih yang salah dalam sistem pendidikan. Saya sering hampir berantem waktu SMA sama guru gara-gara berdebat soal apa pelajaran. Pernah. Dan guru tidak menerima itu. Tah. Berarti emang penting sih. Jadi ekstra kan ya formal mah kurikuler. Berarti kayak ekstrakurikuler. Sebenarnya ekstrakurikuler itu penting. Tapi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah dibatasi. Jamnya teh sedikit lah. Sedikit. Jeung banyak oge murid-muridna nu teu berminat. Nah, eta bodo amat berarti. Yang lebih parah sih kekerasan gitu kan terhadap siswa, terhadap guru, cabul dan lain sebagainya. Namun cabul. Nah itu jadi ya kalau kita bahas apa kabar dunia pendidikan hari ini masih jauh dari idealita pendidikan yang sesungguhnya yang dicita-citakan oleh Si bobrok. yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dicita-citakan oleh Panipadar kita. Karena apa men? Salah satunya indikasi gitu ya. Kurikulum itu dibuat sesuai kepentingan politis. Misalnya apa? Waktu zaman Soeharto tuh pendidikan komunis itu benar-benar dihantam. Bahkan sampai sekarang kan di buku-buku paket dulu kita selalu berbicara bahwa komunis itu kejam, dari 90 PKI dan lain sebagainya. Filmnya sampai ada. Itu kan harus ditonton. Wajib ditonton. Sesuai dengan politis. Berarti emang benar-benar dimanipulasi. Iya. Ya tadi kata Enco itu apa? Pabrik non? manusia. Pabrik manusia. Nah, Benar. pengen tanya nih, Bay. Jadi di balik ini semua siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan, yang jelas pemegang kekuasaan. Karena semakin mereka pintar, semakin kita dibodohi, men. Semakin mereka berkuasa, kita semakin dibodohi, semakin dikadali. Lah tapi di Indonesia teh sih ketika ada yang lulus kuliah terus pintar pisan lah. Kerjaan teh bukan di Indonesia tapi di luar. Di luar. Tidak dihargai, men. Itu sering kejadian seperti itu. Mungkin jadi takut. Itu berkembang ya. Enggak. Bersaing. Bukan. Tidak diterima mungkin karena dia takut. Jadi kalau menurut saya bangsa ini tidak percaya menjadi dirinya sendiri. Terlalu bergantungan lah. Iya, terlalu melihat sosok Barat itu sebagai sosok yang wah keren nih, maju nih dan lain sebagainya. Walaupun memang seperti itu, tapi kita juga wajib dan harus memiliki kepercayaan diri. Kayak animator Upin Ipin kan orang Indonesia. Terus animator apa lagi sih? Di Marvel kayaknya Marvel pernah ada orang Indonesia. Terus si Joe Taslim. Tapi kerennya itu yang saya sih nungguin takwana yang nungguin kita teh. Si Snoop Dogg. Simpson. Di Indonesia mah Samson. Enggak, kenapa film itu kan sedikit melenceng? Kenapa film itu selalu terjadi di kejadian-kejadian yang ada sekarang? Itu kan
Kalau itu sih Mengikuti nggak itu? mengikuti, cuman itu masih konspirasi kan ya. Tapi dia bisa jadi ruang akademis itu dia melihat sesuatu itu secara prediktif, secara prediksi secara ke depan seperti apa. Dan biasanya itu bukan digunakan sih orang-orang intelijen yang seperti itu. Jadi menurut Abah itu kebenaran apa emang benar adanya? Nah itu sih banyak yang ditutup-tutupi oleh baik sistem pendidikan, baik dunia politik dan lain sebagainya. Nggak transparan jadi iya, ya? nggak ada ruang terbuka. Tapi cek orang mah emang eta mah bener, bukan kebenaran. Kan eta teh yang bikin teh siapa? Oh, si Simpson. Anjing ya Budi. Nah kalau emang kebenaran, kenapa harus kebenaran lebih dari 3 kali kebenaran? Ya mungkin ya bisa jadi karena propaganda itu tidak hanya melewati media-media massa saja gitu kan, seperti TV dan lain sebagainya, tapi lewat film, lewat buku itu kan bisa jadi propaganda itu atau provokasi itu. Ya mungkin ya bisa jadi ketika kita terus-terusan ditonton atau disajikan tontonan-tontonan seperti itu, ya pada akhirnya bisa jadi itu mengubah mindset dan program alam bawah sadar kita supaya menuju ke sana. Tapi bagus juga ya efek rumah kaca. 2019 tain lagu normal yang baru. Sekarang diterapin suatu kebenaran atau si eta emang benar? Nah, dia mengetahui. Bisa jadi efek rumah kaca memang pintar. Itu bisa jadi Intel ya. Ulah comel. Langsung mel. Itu jadi itulah. Kita akhirnya korban yang menikmati. Ya. Orang teh sadar korban. Sadar tapi kita terlalu menikmati. Ini sih udah bodo amat. Ya dipaksa nyaman gitu kan ya diajar. Kata si Deddy Kobuzer gitu. Sekolah itu bikin kalian bodoh. Iya kan betul. Ukurannya teh kalau kita mengukur ikan itu dari kehebatannya memanjat, maka ikan akan kalah. Jadi biarkan manusia itu menjadi dirinya sendiri. Terus itu pendidikan teh. Tapi apa nih dampak positif yang Abai dapat dari dunia pendidikan? Akhirnya saya bisa mengkritisi. Setelah beranjak usia seperti ini, saya akhirnya bisa mengkritisi bahwa pendidikan itu bobrok, sistem pendidikan itu. Maaf orang-orang yang terlibat di dalam dunia sistem pendidikan, karena kita bebas kan ya untuk berpendapat, mengungkapkan pendapat. Kayaknya bebas-bebas itu coba ditembak mah. Nah, goblok itu kan takdir. Ruang politik tidak memiliki keterbukaan, ruang pendidikan nggak ada keterbukaan. Di mana ada keterbukaan? Pornhub doang, men. Semua belajar. Ya, benar-benar. Ya. Terbuka pisannya. Terbuka pisan bahkan. Harus itu ini terbuka pisan. Bahkan ayeuna kudu make VPN, proxy war, proxy. Berarti si proxy eta di dunia pendidikan sebagai orang wani ngalawan. Nah, bisa jadi nih. Jadi di dunia pendidikan itu harus ada proxy-nya, Bang. Proxy. Udah VPN. Harus VPN. Bukan harus ada sih, semuanya harus jadi VPN. Semuanya harus jadi VPN. Tanpa pendidikan, tanpa pelajar, Indonesia nggak akan mungkin merdeka. Tanpa pelajar, Sumpah Pemuda nggak mungkin bisa ada. Tapi ada pemuda beres SMA atau SMA kan nih? Nah, diklasifikasikan akhirnya men. Orang yang berpendidikan itu orang yang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Pendidikan. Itu baru berpendidikan. Padahal meskipun dia tidak masuk dalam lembaga tapi dia belajar, itu pun pendidikan. Karena sampai akhir hayat. Kan orang dia diajarin pendidikan formal gitunya di kampus. Tapi nasi anu disebut pendidikan teh ngan SD, SMP, SMA. Terus jangan aya pendidikan formal jangan formal. Itu karena misalnya ya buah akhirnya kalau bisnis kan ya BJB di BJB itu bagian dari pendidikan kehidupan ini yang sesungguhnya pendidikan. Pembelajaran emang benar-benar belajar sih orang. Jadi ilmu teh ulah
jadi ilmu teh aya di mana wae gitu. Itu bisa dipatok di dunia buku. Eta Kita melangkah ke sini dapat ilmu. kadieu ilmu, kaditu ilmu, Bahkan kita di sini aja ilmu. ilmu. Jadi kita sesuatu tuh Ilmu. kita diberikan oleh ilmu. Siapa? Jadi asal jangan kita mempelajari ilmu hitam. Karena ilmu goib itu berat. Konspirasi sih kurang ilmu goib. Konspirasi itu jadi Itu dampak positifnya gitu sih. Dampak Bisa jadi bisa mengkritisi dunia pendidikan Berarti- hari. Tapi baik, kita juga harus mengapresiasi kepada guru-guru yang banyak melawan itu. Wajib, kita harus wajib Nggak menghina sedikit guru. kan Harus. guru yang Kita harus wajib terus-terusan, jangan pernah melupakan jasa guru lah. Harus wajib, itu wajib. banyak juga guru yang ikhlas cuma yang ngajar gitu ikhlas padahal honornya cuma berapa. Nah, karena kita bukan ngomongin gurunya ya, kita ngomongin sistemnya, Sistem pendidikannya yang bobrok. pendidikannya. Jadi Secara politis. ada sih banyak guru yang pengen iya teh salah gitu Itu ya. salah Iya, gitu. kurikulum teh salah. Tapi emang tuntutannya guru gitu. Iya, betul. Orang Sama dek- dia. henteu kayak orang dek ngalawan mah benerkeun teu kuat suara Kecuali dipecah. sama dia gak kuasa juga. Itu men. Jadi harus jujur sih intinya jujur. Iya, jujur. Bisa hal harus jujur. Susah jadi orang jujur. Jujur, transparan Berarti yang pertama diajarin adalah kejujuran. 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 Harusnya ya. Itu men kejujuran. Bukan 1+1. 1+1 ABCD. ABCD bukan kejujuran. Kejujuran dulu. Pendidikan secara moralitas gitu kan. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang pendiam, orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Kan pendidikan tuh ada di saat kita kene lahir kan. Nah. Kene lahir. Timiti borojol. Timiti Itu udah borojol kita udah pendidikan. pendidikan. Kita diajarin Nyusu. bicara, makan. Nah, Itu pendidikan. awas kita panas anu, api panas. Sanu beneran. Ya kan dari orang nggak tahu kayak gitu udah dikasih tahu tuh itu panas tapi masih penasaran. Dicoba. Nah, akhirnya dia tahu. Akhirnya Berarti dia tahu. Berarti kita tuh harus mencoba. Nah, itu men. Jangan kapok. Jangan kapok. Terus mencoba. Iya mah kebetulan. kebetulan Jadi itu. Jadi Sejatinya pendidikan. Jadi menurut Abai sistem Sistem pendidikan pendidikan. itu bobrok. Bobrok, tidak demokratis. Ya. jadi Naon sih harapan Abai buat sistem pendidikan yang bobrok ini? Apa ya harapannya ya? Mungkin kita harus melangkah dari filosofi bangsa itu sendiri ya, dari dasar bangsa itu sendiri bahwa yang pertama kan kita memiliki sebuah nilai yang kuat, masyarakat yang kuat. Yang pertama itu gotong royong, bineka Tunggal Ika, Pancasila, yang lain. Utama Pancasila itu Utama ideologi kita. Iya, kemarin selamat hari Pancasila. Tanggal 1 Itu konspirasi, masih konspirasi sebenarnya. Hari lahir Pancasila itu bukan kemarin. Karena lambang Garuda itu ditemukan, lambang Garuda yang sekarang dipakai itu bukan lambang Garuda yang asli. Nantilah bahas itu. Oh, iya. Di belakang, Di belakang lah nanti. Bahas itu. Itu miskin gitu. Malah rokok. Jadi harus percaya sama potensi bangsa ini. Jangankan bangsa ini, diri sendiri dulu. Diri sendiri harus bangga. Diri Harus sendiri. percaya sama diri sendiri. Benar kan, Son? Itu Pede. aku harus baca. pede Harus percaya. Satu lagi. Kita punya sejarah yang kuat. Sumber daya alam yang melimpah kok diurusnya sama orang lain, orang asing dan asing. tapi cek kurang nah Betul, karena pendidikan itu asetnya. Contoh Papua Tengah, Freeport. Freeport. Kenapa dikelola sama Amerika? Suatu waktu pernah pemerintah Indonesia mencoba buat dikelola oleh Itu kamu baca artikel dari artikel. bangsanya sendiri. Tapi sudah mencoba, nggak ada orang yang bisa baik. Satu ya, nggak ada orang yang bisa. Dua, Indonesia gak punya alat. Makanya Kalau misalkan lagi bangsa Indonesia itu memang benar-benar ingin mengelola Papua, Freeport khususnya, itu harus disiapkan segalanya, gitu. Termasuk teknologi, termasuk dan lain sebagainya. Orang kita punya kok orang-orang pintar, B.J. Habibie, almarhum, dia sebagai pahlawan pernah membuat pesawat, tapi seolah-olah jasanya tidak sampai gitu.
tidak wow. tidak diberi penghargaan yang Jadi B aja gitu. Iya, jadi B aja kan. Nah, kebanyakan di Indonesia tuh yang punya kayak gitu dianggapnya apa sih? Iya, akhirnya hanya dijadikan citra oleh ruang politis. Seolah-olah ketika tiada maka seseorang itu dirindukan. Ya. Tapi ketika ada seseorang itu, Iya. Nah, jadi kita tuh kalau kita pengen dikenang berarti kita harus gak ada. terus gak ada, Harus menghilang. Udah siap. Jadi kan dikangenkan berarti bocor sampai di sini. Belum. kita akan menilai ya. Kita akan Kangen ini kemana? Ya, iya, Abah dan iya. Cok dan Abai tiga lah. Jadi naon? Gue cobain. Makna pendidikan Nur. menurut Abah ya. Maknanya Jadi, selama ini nih berapa tugas tahun pendidikan formal kayak gitu, nah sih maknanya. maknanya bahwa saya sebagai pelajar dan orang yang berpendidikan sampai nanti saya mati, itu adalah ujung tombak peradaban. Karena peradaban takkan pernah mati. Kita lakukan ke baru. Langsung iya dibuka Itu harus tetap semangat dengan harus cinta sama negeri. Kita harus percaya Jadi diri. sih tapi orang Indonesia. Ayah kan deh. Ayah. Halo, ingatnya Kan pendidikan teh bobrok gitu ya. Tapi nah Abai sampai saat ini mengikuti. Tapi pendidikan teh bobrok gitu ya. Bobrok, tapi nepi ayeuna teh masih di dunia eta. Masih mengikuti dunia pendidikan di Indonesia. Nah, tuh berpendidikan di luar negeri gitu. Itu pertanyaan yang bagus. Terkadang orang-orang yang ingin melawan, dia hanya sekedar teriak-teriakan di jalan. Ya. Bukan maksud apa-apa, memang bagus cara perlawanan yang berbeda-beda. Tapi saya memilih untuk melakukan cara melawan itu masuk ke dalam sistem, men. Karena orang-orang yang berteriak tengah jalan sampai kapanpun dia tidak sulit dihargai, men. Benernya Saya kasihan sudah dengan mereka panas-panasan seperti aksi Kamisan kan. Kamisan Jumatan. Saya benar-benar saya suka ikutan gitu. Tapi juga di satu sisi saya juga melakukan perlawanan dalam sistem itu sih. Tapi cukup mah kudu ngelawan sih. Kudu ngelawan di jalan gitu. Kayak gimana di sini ya? Dibeakeun sih. Ulah. Teu Banyak aktivis-aktivis ya. Ya, hilang. Ya saya lebih memilih untuk melawan itu di dalam sistem. Emang bener mending gitu sih. Justru perlawanan secara senyap yang mengejutkan. Nah, gini men, kalau kata pepatah Islam Ali bin Abi Thalib, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi kebenaran itu harus terorganisir. Ya salah satunya apa? Saya masuk dalam sistem, punya jabatan politis, bisa mengubah sistem pendidikan. Amin. Semoga. Baru jadi Tapi jadi Kemendikbud. Nah, sekretarisnya boleh. sekretaris boleh. Mau jadi apa? Catat ya Ima. Insya Allah. Nah, kan udah kejadian kemarin yang bilang satu teman Apa? kalau dia jadi pro player kebanyakan orang tukang waca sana. Nah, boots ya. Siapa tahu apa yang kejadian. Amin. Jadi orang dari sekarang pengen jadi sekretarisnya. Amin, semoga. Tapi Kemendikbud. Tapi benar sih bisnis di dalam dunia pendidikan sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Tapi bagi orang yang diuntungkan. Tapi menguntungkan buat kita, menguntungkan juga buat orang lain. Kita kan ini saya cerita ya SMA. Saya sama Cuy ini teman kan SMA. Teman banget kan? Teman banget. Cestroy. Waktu ada kebijakan SPP ya, Cuy. Kan nggak ada SPP tuh sekolah negeri. Waktu ada kebijakan SPP kelas berapa sih? 2. Kelas 2 akhir ya. Kelas 2 akhir ada kebijakan SPP. Saya sama Cok punya pendapat lain mengenai SPP. Dengar tuh ke sekolah saya. Kan punya pendapat lain ya Cok. Kalau di negeri itu SPP itu bagian dari pungli ketika kita mengkaji undang-undangnya saat itu. Karena kesepakatan yang diambil dari pihak sekolah dan pihak orang tua itu tidak ada titik terang yang adil gitu. Tapi seolah-olah orang tua ini diarahkan gitu kan langsung ditetapkan harganya berapa, ininya berapa. Saya sama Cok itu mau ngadain demo ya Cok. Ngadain demo, udah persiapan dan sebagainya, kajian. Tapi ternyata kita sempat dipanggil sama guru.
bukan guru lagi baik komite sama komite dipanggil. atasnya kepala sekolah Kepala sekolah main dipanggil. Kalau di swasta yayasan. Kalau di sekolah Rehan tuh yayasan. Pak yayasan itu teh belum demo Baru ngumpulin masa. Diancam mau dikeluarin ya Cok, naik musim. Bobrok. Nah itu kan kita punya pendapat lain ya Cok mengenai Kita gak dibebasin gitu. Makanya menyuarakan kebenaran itu paling susah. bisa sih. mengungkapkan kebenaran paling susah. Tapi jangan merasa benar sih. Jadi belum tentu apa yang kamu katakan itu benar, apa yang saya katakan itu salah. Coba temukan titik temunya di mana. Nah kita ingin cari titik temu waktu itu ya Cok. Iya. SPP demo itu. Ini soalnya demo soalnya banyak SPP SMA negeri lebih gede daripada Swasta bahkan udah bayar uang bangunan, uang seragam. Bahkan sampai waktu itu wartawan udah ngechat di luar ya Cok. Ini kami siap masuk nih, kapan mulainya demonya? Gak jadi kan? Nggak jadi. Kenapa? Takut dikeluarin. Ada orang tua kasihan. Katanya mau ngelawan. Tapi saya nggak bayar. saya juga gak bayar. Itu sampai akhir sekolah saya nggak. Ijazah itu dia perlawanan senyap-senyap. Ijazah aman. Karena kita punya kesepakatan sama komite ya Cok. Perjanjiannya ada SPP, tapi kalau nggak mampu bayar, ijazah jangan ditahan. Itu ada rekamannya, ya Cok. Iya ada. Komite nggak tahu direkam. Iya. Tapi yang lain bayar SPP kan? Yang ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi saya saya no apa-apa lumayan. Goblok. Ini jadi contoh-contoh. Ini yang bobrok. enggak, tapi saya juga udah ngasih tahu. Iya. Karena waktu itu saya dianggap sebagai orang gila, men, waktu SMA tuh. Ini sama anak lainnya juga saya disebut orang gila. Terus itu apalagi saya disebut gila. Sebutin namanya. Irfan. Saya sering disebut gila karena sering melakukan hal yang aneh Di luar beda dari yang lain. Iya gitu ya. Semuanya ramenya Pengen SMA lagi. pengen demo. Tapi akhirnya saya ke ini ke laksanain demo anti miras. Masukin dojo. Udah sombong. Saya juga masuk media UPI 2 kali. Oh, Gampang. IG Cicalengka pernah? Belum. Orang Cikancung. Capek ngomongin pendidikan lah, bobrok. Capek, men. Tapi saya di post di media UPI sebagai giveaway. Iya. Jadi pamflet giveaway aja. Foto saya. Jadi saya tuh membawa keberuntungan. Iya. Kan justru yang lebih kita kenang itu dari dunia pendidik sekolah itu SMP SMA itu kan bagaimana mesranya kita dengan teman, bagaimana kita mesranya dengan pacar waktu itu, gitu kan. Pacar. Sok dah ngenang jing pelajaran matematika. Ini enggak kan? Tapi ayo kepada guruna. Hah? Guruna. Yang kita kenang dari guru itu bukan pelajarannya, tapi sifat gurunya. Pokoknya kayak guru Iya. Tapi benar sih ya, baik. Ada wali kelas SMA. Sok cintai dulu gurunya sebelum ke pelajarannya. Jadi kita tuh mencintai gurunya doang. Enggak nyampe pelajaran. Tapi nu dialaminya lebih nerap gitu ta. Nah. Ketika orang rasa ke guru ya, kita juga otomatis suka sama pelajarannya. Nah, itu men. Jadi Jadi orang-orang yang asik gak bobrok tuh bisa menciptakan murid-murid ya Hebat. Sampai bener kurang di tanyaan baik ke guru PKN baik Ya. Bu Is. Assalamualaikum Bu Is. Ini nonton. di urang mah Bu Is teh da ieu Kan beda. Swasta. Kita mah negeri. Tapi swasta sama negeri sama-sama aja baik. Tes dulu. nah urang teh cek Nah ya jadi di kota-kota Yesus. tuh Jadi kotak gitu salah di Indonesia teh ada mindset yang membanding-bandingkan antara negeri sama swasta. Ya, itu. Padahal menurut saya sama-sama aja sih. Sama-sama. Tapi emang negeri kebanyakan orangnya pada ganteng. Nah, Tuh. gaul. Hah?
Swasta sih kebanyakan ikutin budaya negeri. Benar. Gitu. Paling ngaduk ya. Ini ganteng. Apa? Swasta. Maaf. Jadi gitu sih. Halo, apa kabar orang-orang yang sekolah jadi swasta? Halo. Bentar. Kuliah di mana, Mas? Di Unpas. Swasta. Swasta. Tapi boleh nggak ada rokok gitu? Rokok yang kamu tadi mana? Masih ada? Masih ada lagi. Berapa batang lagi? Dua Mas. Dua. Itu adanya rokok kan. Oh nggak apa-apa itu sama Nah, masih asik juga ya di sini. asik ya di sini. Ini pendidikan sesungguhnya loh. Ya, ini kan edukasi. Edukasi. Ih, kamu jangan di sini nanti blek-blekan. Ini direkamnya di sini. Iya. Nggak ada big. Double bisa ada. Di sini ada ini. Di sini. Ini. Kalian pakai yang kayak gini deh nggak? Iya nggak di sini. Oh iya, Transparan. Kita kan nggak mau sombong. Aduh lupa saya dicabut. Bentar tuh. Kita kan nggak mau sombong. Ya api. Gimana nih lanjut? Nah, udah ya. Asik. Asik. Oh iya, bentar kita kasih tahu dulu ke para penonton subscriber kita. Jadi Wih, kita tuh bukan subscriber, apa? Buma. Oh, Buma. Boya. Oh, penonton setia. Oh, penonton setia. Jelas. Setiap syutingnya saya ada di Iya. sana. Jadi kita ngebahas Bobroknya sistem pendidikan. Apa kabar pendidikan? apa kabar pendidikan. Itu ulang. Lanjut apa sih yang dibahas? Mana nanya deh? Jadi kita tuh ngebahas apa? Apa kabar pendidikan? Apa kabar pendidikan bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Karena international relationship. Ya. Iya, benar beres. Nah, kita itu kalau udah ngeler ngidul ke sana harus ngasih motivasi. Coba kasih Bang. Apa kabar pendidikan hari ini? Semoga lekas terarah. Bagaimana kabar para pelajar sang ujung tombak peradaban? Semoga lekas menuju perubahan. Kehidupan sesungguhnya lah pendidikan. Berhenti cengeng wahai pendidikan. Kita perlu manusia-manusia yang tangguh dan takwa untuk mengawal mekarnya kebenaran. Merdeka pelajar. Saya pelajar, kalian merdeka. Pelajar, Merdeka. Jadi yang ingin saya sampaikan di ujangan tadi, pelajar itu selain punya tanggung jawab untuk bersekolah, itu juga punya tanggung jawab untuk mengawal lahirnya kebenaran di masyarakat, di ruang politik, di seluruh aspek kehidupan ini. Kasih tahu. Kita salam. Boom. Anjir. Pas. Ketika kita mengucapkan boman, Anda menjawab boya. Boman, boya. Pelajar merdeka.